Salam jemaat terkasih, marilah kita mulai ibadah pertanggihan keluarga malam ini. Kita bernyanyi. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikut di sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari pencobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu yang masih mengikuti persekutuan ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Di tengah-tengah ibadah keluarga kita hari ini, firman Tuhan diambil dari kitab Keluaran 18 ayat 17 sampai ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini. Sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi, sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan
dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku di dalam Yesus Kristus, pada hari ini di tengah-tengah ibadah keluarga dengan tema kepemimpinan yang menghamba. Ya, sebagai pemimpin sudah pasti harus memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Ya, kebijaksanaan yang tinggi, di mana mereka harus memiliki suatu kepemimpinan untuk memimpin, contoh di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pemerintahan, terkhusus juga di tengah-tengah gereja. Jadi pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah seorang pemimpin dapat memimpin sendiri kelompok-kelompok tertentu ataupun satu organisasi tertentu ataupun keluarga, masyarakat, pemerintahan, dan bahkan di gereja? Ini menjadi suatu pertanyaan untuk melihat tujuan daripada kepemimpinannya. Untuk apa memimpin? Jika kita lihat melalui firman Allah pada hari ini, ya, pertemuan antara Yitro dan Musa, mertuanya dan Musa, di tengah-tengah kepemimpinan Musa untuk bangsa Israel. Apa yang kita lihat ketika Musa memimpin bangsa itu, melihat perjalanan mereka dari tanah Mesir sampai kepada tanah Kanaan. Hanya Musa sendiri yang memimpin mereka. Apa yang kita lihat? Musa kewalahan, Musa kelelahan. Karena apa? Karena bagaimana permasalahan di tengah-tengah bangsa Israel itu, bangsa pilihan Allah itu, yang dipimpin oleh Musa sangat banyak sekali. Sehingga antara pertemuan Yitro dan Musa, bagaimana satu nasihat yang diberikan bagi Musa, agar apa? Agar jangan menjadi suatu yang salah kemegahan diri untuk memimpin bangsa yang sangat besar itu. Jadi saudaraku, kita melihat Musa yang memimpin bangsa Israel, ya kewalahan karena begitu banyaknya, begitu besarnya bangsa itu, dan dia hanya memimpin sendiri. Dia hanya memimpin sendiri. Karena itu, bagaimana nasihat daripada mertua si Musa untuk memimpin bangsa itu dan menjadi lebih baik lagi di dalam kepemimpinan daripada si Musa. Jadi apa yang kita lihat di situ? Bagaimana nasihat itu? Yaitu pilihlah dari tengah-tengah bangsamu, dari tengah-tengah bangsamu yang takut akan Tuhan dan yang tidak mengejar suap. Yang maksudnya di sini, di mana mereka hidup dalam kebenaran Tuhan, untuk bisa memimpin 1.000 orang, 500 orang, 100 orang, bahkan 10 orang. Bagaimana kestrukturan di tengah-tengah bangsa Israel dibentuk mulai hari ini. Mulai di mana ketika Musa diberikan nasihat oleh mertuanya. Apa tujuan mertuanya memberi nasihat? Yaitu untuk kemuliaan Allah pastinya, ya. Untuk kemuliaan Allah, agar bisa kemuliaan Allah tersalurkan sampai kepada orang-orang yang paling rendah. Ya.
supaya Allah juga bisa menjangkau orang-orang yang paling menderita, orang-orang yang paling kecil. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, ini untuk mengarahkan bangsa itu kepada kemuliaan Allah, untuk memuliakan Allah pastinya, untuk hal yang hebat pastinya, di mana Musa harus mampu memberikan ataupun mewakili, dikatakan dalam firman Allah, ya, di dalam firman Allah dikatakan untuk bisa mewakili bangsa-bangsa itu. Tetapi bagaimana haruslah si Musa mengajari mereka dalam setiap mengambil keputusan-keputusan, dalam setiap mengambil ketentuan-ketentuan. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini apa yang ingin dilakukan oleh si Musa dengan nasihat daripada Yitro, yaitu bahwasanya agar bisa memimpin bangsa itu dengan maksimal, ya. Musa yang memimpin bangsa Israel itu maksimal kepemimpinannya yang mana untuk Allah, kepentingan kemuliaan Allah, yang mana artinya untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah bangsa itu. Kan tidak mungkin bangsa pilihan Allah yang hanya bisa bersungut-sungut, bangsa pilihan Allah yang hanya bisa komplain, padahal Allah bersama-sama dengan mereka melalui hambanya Musa untuk kebenaran Allah itu sampai kepada bangsa itu. Bagaimana Yitro mengatakan pada Musa, ya, dalam ayat yang ke-18, di mana engkau akan menjadi sangat lelah, ya. Engkau dan bangsa itu akan menjadi sangat lelah karena engkau melakukannya seorang diri saja, dan itu sangat berat bagimu karena bangsa itu sangatlah besar. Dengarkanlah perkataanku ini yang dikatakan oleh Yitro, ya, nasihatku ini. Kiranya adapun engkau wakilah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah melalui tingkatan-tingkatan untuk seorang yang mewakili 1000, mewakili 500, mewakili 100, mewakili 10 orang. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita lihat di sini yaitu bagaimana si Musa harus memimpin di dalam kebenaran Allah, ya, kebenaran Allah yang bisa menjangkau orang-orang yang paling kecil sekalipun orang itu. Di mana arahannya bagi Musa agar menjadi pemimpin yang memang bisa ikut ambil bagian melakukan, ya, dalam situasi dan merasakan suka duka dalam kepemimpinannya, ya, di dalam kebersamaan bangsa itu. Begitu juga dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga. Kepemimpinan di tengah-tengah keluarga bukanlah menjadi seorang bos yang memerintah. Kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat bukanlah menjadi seorang bos yang memerintah. Di pemerintahan yang memerintah bawahannya, dan di gereja yang memerintah bawahannya, tetapi bisa ikut ambil bagian di dalam pekerjaan tersebut, di dalam melakukan tugas tersebut, ya. Seorang pemimpin yang menghamba adalah seorang pemimpin yang turun ikut ambil bagian bersama-sama menyukseskan ataupun membangun tujuan daripada kelompok tersebut, tujuan daripada kepemimpinan tersebut. Untuk apa dia memimpin bangsa itu? Pasti memiliki tujuan, ya. Tujuan sehingga memang harus ikut ambil bagian menyukseskan hal demikian. Ya, ini adalah seorang pemimpin yang menghamba di mana dia ikut ambil bagian menyukseskan. Dia ikut bekerja, bukan dia duduk-duduk santai, bukan dia duduk-duduk bermalasan, tinggal mimpin, tinggal nyuruh sana sini untuk mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dia ikut ambil andil sangat besar di dalam menyukseskan hal demikian tujuan tersebut. Jadi saudaraku yang terkasih, melalui firman Tuhan Allah ini kita diajak untuk bersama-sama
memimpin di tengah-tengah keimanan kita, ya, memimpin di dalam kebenaran Allah, ya, memimpin di dalam mencapai tujuan kita dalam kebersamaan di dalam iman kita. Jadi saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama untuk menyatakan kebenaran itu, ya, terkhusus di tengah-tengah gereja kita. Bagaimana tengah-tengah gereja kita yang menunjukkan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah, ya. Sehingga dalam setiap pelayanan kita di tengah-tengah gereja kita akan menghasilkan kepuasan di dalam kebenaran Tuhan dan dapat bahagia dan sukacita pulang ke tempat kita masing-masing. Ya, ini tujuannya. Mari bersama-sama untuk menyatakan kebenaran itu, dan mari kita menjadi pemimpin yang menghamba, pemimpin yang benar, pemimpin yang menunjukkan kebenaran yang daripada Allah. Karena kita dipanggil untuk menjadi pemimpin kasih yang sudah diberikan Allah dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami masih dapat mendengarkan kebenaran daripada Tuhan untuk menjadi pemimpin yang benar, pemimpin yang hamba, pemimpin yang memprioritaskan Engkau sebagai Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami. Hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satukan hati kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami untuk setiap kebaikan Tuhan yang menyertai kami. Engkau melindungi kami dalam kesehatan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami masih bisa pada hari ini bersekutu di tengah-tengah ibadah keluarga kami, dan kami masih bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pelayanan Tuhan yang dapat berjalan satu minggu yang lalu. Biarkanlah setiap pelayan di tengah-tengah gereja-Mu Engkau berkati, pendeta, sintua, setiap seksi-seksi, serta guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk setiap program kami dalam setiap pelayanan kami dalam satu minggu ke depan. Kiranya Engkau memberkati Tuhan agar dapat berjalan dengan baik dan dapat memuliakan Engkau dalam setiap pelayanan kami. Kami juga Tuhan berdoa untuk jemaat Tuhan dari yang tua, muda, anak-anak, dan juga simpatisan Tuhan. Kiranya Engkau berkati dimanapun berada Tuhan, yang mengikuti setiap persekutuan kepadamu dan selalu datang kepadamu dalam setiap doa dan pengharapan mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu ini, jemaat Tuhan ini, untuk bisa menyatakan kebenaran-kebenaran daripada Tuhan, sehingga memang jemaat Tuhan dapat menyatakan setiap nyanyian, pujian, dan ucapan syukur dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Biarkan Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau berkati untuk bisa tetap kuat, tetap sabar, tetap melakukan apa yang seperti Kau kehendaki. Biarkan kami dapat memimpin diri kami di dalam
kebenaran yang daripada Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan kurang baik ataupun dalam proses pemulihan. Nyonya Sinangga Guru Panjaitan, Nyonya Julian Siregar Guru Marbun, Bapak Agus Marpaung, Bapak Dr. Mangai Nasibuan, Nyonya Tua J. Siregar Guru Lubis, Bapak Abraham Nasution, Bapak Jeffrey Silitonga, Bapak BP Lubis, Kalista Silitonga, dan juga Tuhan Joan Noel Lubis. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan dalam setiap proses pemulihan mereka Tuhan. Dan juga Tuhan biarkan keluarga yang merawat menjadi kuat, menjadi sabar, karena Engkau Allah kami yang menemani setiap pergumulan-pergumulan yang mereka rasakan Tuhan. Biarkan Tuhan kesembuhan daripada Tuhan menjadi milik mereka. Kami juga Tuhan berdoa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, biarkanlah itu menjadi kekuatan kami untuk melakukan kebenaran dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pimpin kami Tuhan di dalam kebenaran itu. Pimpin kami Tuhan untuk dapat memimpin diri kami di setiap kehendak Tuhan. Biarkan Tuhan kami mampu melakukannya. Terima kasih Allah Bapa kami, Kau ampuni kami dalam setiap keberdosaan kami, agar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang kudus dan setia, yang selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sulinan merdu membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenang. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, pengasih dan penyayang, kami puji nama-Mu yang kudus, karena Engkau telah memberikan berita sukacita yang daripada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kehidupan pada kami. Kuatkanlah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mewujudkan firman-Mu. Sertailah dan kuatkanlah kami, agar kami juga dengan sukacita ikut ambil bagian dalam memberitakan firman-Mu ke seluruh dunia, khususnya yang belum mengenal dan percaya padamu. Berkatilah kami dan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkatilah ya Tuhan persembahan yang kami kumpulkan ini, agar kami dapat mempergunakan untuk menyebarkan kerajaan. Kasihanilah kami. Terima doa permohonan kami ini yang kami panjatkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memanjatkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.